Tersangka otak perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar, Saman Hudi Anwar, mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Blitar, Jawa Timur. Tim kuasa hukum menilai penetapan tersangka Saman Hudi Anwar oleh Polda Jawa Timur tidak mencukupi 2 alat bukti. Mantan Wali Kota Blitar pun tidak mengakui jika merencanakan aksi perampokan. Tim kuasa hukum mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar Senin pagi mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Blitar, Jawa Timur. Dengan membawa sejumlah bukti, Himpunan Advokat Lintas Organisasi Halo mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Saman Hudi Anwar oleh Polda Jawa Timur. Kuasa hukum mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi, Hendy Priyono mengatakan, tim kuasa hukumnya merespon adanya kejanggalan penetapan tersangka terhadap kliennya karena saat ditangkap, Saman Hudi belum dilakukan pemeriksaan namun ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, kuasa hukum menyatakan penetapan tersangka terhadap Saman Hudi tidak mencukupi 2 alat bukti. Sejauh ini, Saman Hudi Anwar tidak mengakui telah merencanakan aksi perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar saat berada di Lapas Sragen, Jawa Tengah. Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu harus memenuhi 2 alat bukti dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Dalam konteks perkara beliau ini, menurut pengakuan beliau belum pernah mendapat panggilan ataupun diperiksa. Penetapan tersangka ini lebih dahulu dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap beliau. Itu yang menjadi alasan kami. Pasca penangkapan mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar, penjagaan disiagakan di rumah dinas Wali Kota Blitar dengan melibatkan personel Polres Blitar Kota dan Satpol PP. Sebelumnya, polisi telah menahan mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar di Polda Jawa Timur pada Sabtu 28 Januari 2023. Polda Jawa Timur menetapkan Saman Hudi sebagai tersangka kasus dugaan pencurian dengan kekerasan atau perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso pada Desember 2022 lalu. Dari Blitar, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terbaru soal penangkapan dan penetapan tersangka kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar, segera kami ajak Anda terhubung dan juga berbincang dengan Kombes Pol Dirmanto, Kabid Humas Polda Jawa Timur. Selamat petang, Pak Dirmanto. Ya, selamat petang, Mbak. Ya, Pak Dirmanto, bagaimana sejauh ini jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tersangka, Pak? Ya, baik, Mbak. Jadi kami informasikan di sini bahwa tim Jatlanras Polda Jawa Timur bekerjasama dengan Polres Blitar Kota terus melakukan pemeriksaan ya terhadap tersangka MSA ini. Sejauh mana keterlibatan MSA ini di dalam kejadian perampokan beberapa waktu lalu di rumah dinas Wali Kota Blitar. Saat ini kita terus dalami, Mbak, karena seperti yang kita sampaikan beberapa waktu lalu, Pak Kapolda Jawa Timur juga sudah menyampaikan bahwa pemufakatan jahat kejadian perampokan ini adalah di salah satu lapas di Sragen, Jawa Tengah. Sehingga kita dalami terus ya, seperti apa sih pemufakatan di sana, dan ini nanti kita akan jadikan bahan kami untuk di pengadilan nanti. Demikian, Mbak. Termasuk, Pak, yang didalami apakah juga terkait dengan motif tersangka kemudian merencanakan tindakan ini, Pak? Iya, jadi betul, Mbak. Jadi semua rangkaian ya peristiwa pidana yang terjadi dari mulai pemufakatan jahat sampai eksekusi ya, kejadian perampokan ini terus kita dalami, Mbak. Dan ini kan juga menjadi bukti nanti di persidangan. Demikian, Mbak. Jadi belum mengerucut begitu motifnya, apakah ini karena uang atau dendam atau seperti apa, Pak Kabid Humas? Ya, jadi sampai saat ini, Mbak, kami terus melakukan pendalaman, Mbak. Nanti untuk lebih jelasnya, karena ini merupakan hal yang teknis, nanti akan disampaikan pada saat di persidangan nanti. Saya rasa demikian, Pak. Baik, Pak Dirmanto, benarkah kemudian penetapan tersangka Saman Hudi Anwar ini tidak mencukupi 2 alat bukti? Ini kemudian yang dibawa oleh tim kuasa hukum akhirnya mengajukan pra-peradilan, Pak, ke PN Blitar. Ya, jadi sejauh ini, Mbak, kami tadi sudah berkoordinasi dengan pihak penyidik. Penyidik belum menerima ya surat undangan pra-peradilan. Namun demikian, memang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 21 tahun 2014, penetapan tersangka ini termasuk kewenangan pra-peradilan. Sehingga memang kalau ada upaya pra-peradilan, polisi akan bekerja maksimal untuk menghadapi ini dengan menerjunkan tim dari bidang hukum Polda Jawa Timur untuk menghadapi giat pra-peradilan tersebut. Demikian, Mbak. Oke, Pak, apakah pihak kepolisian juga mencoba untuk mencari keterangan bagaimana hubungan dari Wali Kota Blitar dengan pelaku ini, Pak, sebenarnya? Ya, kita terus dalami, Mbak. Ini penyidikan tidak hanya berhenti di sini, kita terus dalami, termasuk 2 orang yang sudah ditetapkan DPO itu terus akan kita kejar. Demikian, Mbak. Oke. Artinya masih terbuka kemungkinan adanya ditetapkan tersangka lain, Pak, dalam kasus ini? Untuk sementara penetapan tersangka sebatas ini, Mbak. Namun demikian apabila nanti ditemukan bukti-bukti lain, mungkin nanti kita bisa tunggu saja ya dari hasil penyidikan lebih lanjut. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu, Pak.